Halo sahabat belajar, kembali bersama saya Dedi Wijaya Kusuma. Kali ini kita sudah sampai aktivitas 7, penilaian konsep dasar pendidikan inklusif. Di sini kita disuguhkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan multiple choice. Kita akan coba menjawabnya. Pertanyaan pertama, proses menemukanali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran merupakan pengertian dari menemukanali peserta didik. Di sini ya kata kuncinya. Oke, berarti identifikasi. Next. Pendidikan yang tidak sekedar memindahkan atau menempatkan penyandang disabilitas di sekolah reguler, tetapi anak berkebutuhan khusus harus diterima di sekolah tanpa syarat, dan program sekolah harus menyesuaikan kebutuhan anak merupakan pengertian dari pendidikan. Sekolah harus menyesuaikan kebutuhan anak. Oke, sedangkan tadi anak berkebutuhan khusus harus diterima di sekolah tanpa syarat. Nah, ini berarti pendidikan inklusif ya. Next. Penataan ruang kelas harus memungkinkan anak untuk bergerak, berinteraksi, berdiskusi, dapat mengakses alat bahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut merupakan prinsip penataan ruang inklusif, yaitu ini memungkinkan anak bergerak dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Berarti semuanya ini harus kita utamakan anak ya. Child center, berpusat pada anak. Next. Sebuah desain harus dapat mengakomodir beragam pilihan kenyamanan dan kebutuhan dalam penggunaannya. Hal tersebut merupakan prinsip desain universal, pengembangan aksesibilitas sarana dan prasarana dalam layanan pendidikan inklusif yang ramah anak, yaitu pendidikan inklusif yang ramah anak. Sesuai kebutuhan, mengakomodir beragam pilihan. Berarti kenyamanan dan kebutuhan penggunaannya digunakan oleh semua orang. Fleksibel ya, fleksibel aja. Nah, dapat mengakomodir beragam pilihan kenyamanan dan kebutuhan dalam penggunaannya. Oke, nih fleksibel, bisa untuk beragam pilihan. Oke, next. Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Selain terdapat peserta didik reguler, terdapat pula peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dalam mengelola proses belajar mengajar, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Pernyataan tersebut merupakan definisi penempatan peserta didik berkebutuhan khusus ini terdapat peserta didik reguler, terdapat pula peserta didik berkebutuhan khusus. Proses belajar mengajar di kelas secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Berarti kelas reguler nih, klaster atau inklusif penuh, sama ya tapi tadi ya, sama. Oke, berarti inklusi penuh.
kita coba finish quiz. Berapa poin yang kita dapat? Ya, kita dapat 100 poin. Oke, demikian sobat belajar video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta bagi kalian yang belum subscribe dulu ya. Sahabat belajar, semangat belajar.